Seperti biasa, teman-teman, sebelum kita mulai materi pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, langsung saja kita masuk di pembahasan intinya, yaitu tips menulis skripsi supaya nantinya tidak kewalahan saat proses bimbingan dan proses revisi-revisiannya. Jadi, tips dari saya, dan ini wajib banget digunakan untuk mahasiswa bimbingan saya. Yang pertama yaitu gabungkan file mulai dari halaman sampul sampai dengan halaman lampiran dalam satu Word ya. Jadi tidak pisah-pisah. Misalnya halaman sampulnya pisah dengan bab 1, bab 2 lagi beda lagi filenya, bab 3 beda lagi, dan seterusnya. Jadi harapannya itu bisa disatukan supaya memudahkan teman-teman juga saat ngeprint itu cuma sekali doang gitu. Nah, jadi aturannya itu halaman judul tanpa nomor halaman, halaman berikutnya menggunakan nomor halaman angka Romawi seperti lembar pengesahan, persetujuan, kata pengantar, daftar isi, dan seterusnya. Kemudian halaman judul bab ini menggunakan angka dan berada di posisi bawah tengah karena dia ada judul kan. Kemudian halaman berikutnya menggunakan angka mengikuti halaman sebelumnya. Misalnya di halaman sebelumnya 1, berarti di halaman selanjutnya adalah 2, dan berada di posisi sudut kanan. Di posisi sudut kanan maksudnya di sini ya. Kemudian halaman daftar pustaka sampai lampiran tidak lagi menggunakan nomor halaman, sama dengan di halaman judul. Nah, biasanya kan kita kewalahan ya mengatur aturan penomoran halamannya. Jadi itu bisa kalian lihat di tutorial yang banyak diposting di YouTube. Oke, langsung saja kita lihat contohnya. Nah, ini adalah sampul. Ini tidak menggunakan nomor halaman, baik di sini maupun di sini dia blank, tidak punya nomor halaman. Kemudian halaman berikutnya saya ambil contohnya di sini kata pengantar. Di sini ada di tengah bawah angka Romawi I, biasanya kita pakai angka Romawi kecil ya, I3 kayak gini-gini. Oke. Kemudian di halaman judul bab, ini kan di sini ada judul, jadi nomor halamannya berada di tengah bawah, berada di sini. Oke. Kemudian halaman berikutnya berada di sini, di sudut kanan atas. Jadi khusus untuk bab judul, misalnya bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, nomor halamannya ada di sini ya. Tapi tetap mengikuti halaman, menyesuaikan halaman sebelumnya dan halaman berikutnya. Misalnya halaman sebelumnya adalah 1, berarti di sini 2. Kalau di sini 4, berarti di sini 5. Cuman tempatnya aja yang beda-beda. Kemudian untuk halaman daftar pustaka sampai dengan lampiran itu tidak memakai nomor halaman seperti halaman sampul. Di sini tidak pakai ya, tidak pakai nomor halaman. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut di aturan yang kedua, menggunakan daftar isi otomatis. Nah, ini adalah contoh dari daftar isi yang sudah otomatis. Kenapa kita harus menggunakan daftar isi otomatis? Karena nomor ini dicoret aja double. Nomor halaman dapat menyesuaikan secara otomatis sehingga tidak ada ketidaksesuaian antara daftar isi dan isi dari skripsi kalian. Jadi teman-teman, misalnya halaman 2 berubah jadi halaman 4. Nah, jadi di sini langsung diupdate. Di sini cukup diupdate, tidak perlu ditulis secara manual. Jadi di sini nanti nomor halamannya bisa langsung menyesuaikan dengan isi skripsi teman-teman. Cukup di-update aja gitu. Jadi tidak perlu menulis secara manual, karena kalau ditulis secara manual mesti diteliti satu-satu, apalagi kan filenya digabung ya dari bab 1 sampai seterusnya. Jadi mesti diteliti satu-satu, jangan sampai ada ketidaksesuaian antara isi di sini dengan isi dari skripsinya teman-teman.
Jadi daftar puisi ini secara otomatis sangat memudahkan kita. Dan seperti biasa caranya bisa teman-teman lihat di tutorial YouTube juga. Tapi tidak kita bahas di sini karena durasinya cukup panjang. Kemudian aturan selanjutnya yaitu citasi dan daftar pustaka menggunakan Mendeley. Jadi daftar pustakanya bisa secara otomatis ya dengan menggunakan Mendeley. Caranya masukkan referensi jurnal atau textbook dan lain-lain dalam bentuk PDF ke aplikasi Mendeley. Karena Mendeley ini hanya menerima file PDF, tidak seperti Zotero. Zotero itu bisa menerima Word, bisa menerima Blogspot, web, dan lain sebagainya. Tapi teman-teman cukup pakai Mendeley aja. Kemudian sinkronkan Mendeley kalian dengan Microsoft Word. Kemudian mensitasi dan membuat dapu secara otomatis menggunakan Mendeley. Jadi kayak misalnya di sini Resma 2021 kayak gitu. Jadi ini otomatis terkoneksi dengan Mendeley dan membuat daftar pustaka juga sudah terkoneksi dengan Mendeley. Jadi silakan kalian kumpulkan filenya dalam bentuk PDF kemudian dimasukkan di Mendeley-nya. Nah, aturan yang keempat dari saya yaitu menggunakan referensi jurnal 5 tahun terakhir. Jadi minimal 2017 dan maksimal 2021. Oke. Mungkin ini aturan dari saya sendiri. Sebelum kalian memulai menulis skripsi, ada baiknya saya memberitahukan terlebih dahulu agar di kemudian hari tidak banyak revisi-revisi dan semoga tips saya bisa membantu kalian untuk lebih giat lagi belajar, mempelajari sesuatu yang baru dan menerapkannya sehingga di kemudian hari teman-teman bisa mudah dalam menulis skripsi tanpa banyak revisi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.